Oke, assalamualaikum teman-teman. Selamat bertemu kembali di Muslimah Pejuang Dapur. Untuk kalian yang ketemu video ini, jangan lupa di subscribe, jangan lupa dikasih like, oke? Nah, semoga kalian selalu dalam keadaan sehat, dalam keadaan optimis, dan selalu dalam keadaan selalu berpikir positif kayaknya. Oke, teman-teman, kali ini aku lanjut lagi part kedua yang kemarin-kemarin sudah aku jelaskan. Jadi teman-teman, pertanyaan yang selanjutnya yang sering kali aku dapatkan, baik itu di message, di WA atau di DM, kenapa orang apa penyebab seseorang kena hipertiroid menjadi lebih cepat dan lebih parah kayak gitu. Jadi sebenarnya hipertiroid itu teman-teman ada fasenya. Jadi ada grade-grade-nya gitu. Jadi ada seperti bahan baju ya, ada grade A sampai grade Z kayak gitu. Jadi teman-teman, sebenarnya kalau yang masih punya grade ketinggian kadar yang dia miliki masih rendah, itu sebenarnya masih bisa cepat disembuhkan, bisa dalam waktu setahun atau 2 tahun kayak gitu. Nah, tapi apakah dia bisa tambah parah kalau nggak diobatin secara rutin kayak gitu ya teman-teman. Jadi emang orang yang mengidap hipertiroid itu, kita itu kayak ketergantungan yang namanya PTU. PTU itu emang khusus untuk pengidap hipertiroid ya. Jadi itu keras banget. Jadi kalau kita makan itu emang sampai rambut kita tuh bisa rontok kayak gitu, kulit kita bisa ngelupas dan kuku kita semuanya patah-patah. Jadi itu emang keras banget gitu. Tapi aku pernah mau makan itu hanya dalam waktu 1 tahun karena emang aku nggak sanggup. Jadi kalau mungkin semua orang beda-beda apa yang dirasakannya kalau dia makan PTU itu, obat khusus hipertiroid itu gitu. Kalau aku mungkin karena nggak cocok kali ya, atau mungkin badan ini masih berontak gitu, karena aku jarang banget yang namanya makan obat-obat dokter gitu. Nah, setelah itu nggak aku lanjut lagi dan ada banyak perbedaan sih. Cuma ikuti terus saran dokter, insya Allah itu yang terbaik kayak gitu ya teman-teman. Nah, jadi apa penyebabnya? Kemarin aku udah bilang penyebabnya adalah jangan menyimpan rasa kecewa yang terdalam, jangan menyimpan rasa benci, jangan menyimpan rasa sedih yang amat dalam, jangan menyimpan rasa dendam dan pikiran negatif yang kita simpan terlalu dalam gitu di dalam hati ini ya teman-teman. Jadi semakin terus pertanyaannya mungkin ini, terus kenapa? Berarti Kak Wita juga merasakan kecewa yang mendalam dong, merasakan patah hati atau kesedihan yang mendalam dong gitu ya. Terus saya jawab ya pastinya dengan proses kenapa saya dapat penyakit ini pasti dilalui dengan kesedihan yang mendalam, yang seharusnya dulu saya tidak melakukan itu, yang seharusnya dulu saya tidak menyimpan rasa rindu amat dalam gitu, menyimpan rasa rindu yang amat dalam dan lama itu nggak enak teman-teman. Bukan untuk seseorang, bukan untuk pasangan kita, bukan untuk seseorang yang spesial gitu, tapi lebih dari itu gitu. Jadi aku tuh teman-teman, jadi semenjak aku tuh masuk Islam, jadi aku kan pergi ke Bogor merantau ya, S1 S2 aku di sini. Jadi emang aku pergi meninggalkan gitu untuk mungkin aku punya prinsip sendiri sehingga aku mengambil jalan ini kayak gitu. Jadi tapi setelah aku mengambil jalan ini, aku punya ambisi yang kuat supaya aku bisa masuk Islam kayak gitu, dan alhamdulillah Allah menjabah. Nah, setelah itu teman-teman, kalian kalau mungkin kalian yang mu'alaf ya pernah merasakan ketika misalnya dari keluarga yang sebelumnya kita berbeda agama, ada juga keluarganya yang mau menerima, ada yang enggak ya kan, dan itu hal yang wajar. Dan saya nggak marah gitu, karena wajarlah orang tua merasakan hal begitu, karena kita kan anaknya ya. Tapi lagi-lagi kita sudah dewasa, kita sudah bisa mengambil keputusan, kita mau pilih A atau B ada di dalam diri kita kayak gitu. Jadi kita punya hak untuk di mana, mau berada di agama mana kayak gitu teman-teman ya. Nah,
Terus setelah itu setahun, 2 tahun, 3 tahun di Bogor, ada bukan 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 nggak beriman, bukan nggak bersyukuri, bukan nggak apa ya, bukan menantang gitu, tapi emang takdir manusia itu, takdir apa namanya, sudah waktunya mungkin aku merasakan rasa rindu yang amat mendalam, rasa kecewa. Jadi perbedaan ini kan pasti menimbulkan banyak hal, teman-teman. Hal mungkin ada negatif, ada positif mungkin gitu kan. Nah setelah itu mungkin aku terlalu opernya itu mungkin pengen ketemu, rindu keluarga, rindu orang tua gitu. Tapi tidak tertunaikan, misalnya rindu teman-teman, sesuatu yang tadinya kita miliki, yang kita cintai, tiba-tiba harus nggak ada satupun di sekitar kita, pasti kan kita shock, kaget gitu kan. Tapi bukan berarti kita waktu itu dalam keadaan futur. Udah inilah manusia, sudah lahiriahnya begitulah. Kalau kita merasakan kehilangan gitu kan, beda loh kehilangan dengan seseorang, misalnya masa apa namanya, kita misalnya taruh tapi nggak jadi, kita kehilangan, itu kan beda dengan kita kehilangan keluarga kayak gitu ya, beda gitu, jauh amat lebih beda dan amat menyakitkan. Dan lagi-lagi itu yang harus saya hadapi, teman-teman. Jadi bukan saya apa namanya, terpuruk merasa kecewa dengan suami, dengan siapa kayak gitu, bukan. Tapi pada tahun 2011 itu saya emang lagi bucin-bucinnya gitu, bertemu dengan keluarga, lagi pengen banget apa ya, ya pengen mencurahkan kayak gitu. Tapi kan namanya perbedaan kan nggak bisa kayak gitu. Jadi mungkin sayangnya aku tidak menghilangkan rasa kecewa itu cepat-cepat gitu, rasa rindu itu cepat-cepat. Harusnya kan kita lebih bertawadu sama Allah, lebih minta apa namanya, kekuatan sama Allah, nggak usah terlalu mengedepankan apa namanya, mengedepankan keinginan gitu. Jadi itu juga nggak baik, teman-teman. Jadi menjadi racun juga dalam tubuh kita. Akhirnya kita bertanya-tanya, akhirnya kita menerka-nerka, oh kenapa nih keluargaku, bla 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 segala macam kayak gitu. Jadi itu tadi yang tidak baik. Jadi jalanin aja dan terus positif kayak gitu. Kalau kita mengingat-ingat masa lalu terus, itu akan jadi racun untuk kita. Itu yang akhirnya mematikan daya tahan tubuh kita. Jadi jangan salah, teman-teman, apa yang kita pikirkan, apa yang kita lihat, apa yang kita cerna di dalam ini dan di dalam ini, itu yang akan dikelola oleh tubuh kita. Jadi semakin kita banyak bertanya-tanya dan menerka-nerka sesuatu yang bikin kita runtuh, misalnya kehilangan keluarga tadi, itu yang jadi racun. Jadi tidak baik kayak gitu. Tidak, itu mungkin kesalahan saya dahulu kala yang harusnya nggak begitu gitu. Mungkin karena aku merantau nggak punya siapa-siapa kali ya. Jadi ada masanya kita kangen banget keluarga, tapi apalah daya, kita berbeda dan mungkin nggak bisa kayak gitu. Jadi itu aja faktor sebelumnya, teman-teman. Jadi jangan pernah sekalipun menyimpan rasa kecewa yang amat lama, amat dalam rasa rindu. Tapi rindulah kita kepada Nabi Muhammad dan kepada Allah gitu kan, kepada sahabat, itu yang akan, itu berbeda gitu. Kalau kita rindu kan hati kita justru terobati, rindu kepada Allah kayak gitu, teman-teman. Jadi jangan pernah menyimpan rasa apapun yang terlalu mendalamnya. Marah, emosi itu nggak boleh disimpan terlalu mendalam, harus kita buru-buru keluarkan supaya nggak terlalu dalam dicerna sama tubuh kita ini. Oke? Jadi bukan berarti aku patah hati atau misalnya aku kenapa sampai ada yang bilang apakah rumah tangganya bahagia. Masya Allah, kalau aku bisa jabarkan ya, nanti orang-orang cemburu saking bahagianya gitu loh, dan saking beruntungnya gitu. Jadi nggak perlu kita jabarkan dan kita rangkai di dunia maya bahwa kita bla 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 bla, ya enggak. Mesra, bahagia ataupun apalah itu, ya itu milik kita saja. Jadi bukan di situ poinnya, teman-teman. Tapi yang aku ceritakan tadi, memilih untuk pindah agama itu apa namanya, kalau nggak siap
kitanya jadi hancur. Jadi harus siap gitu ya. Nah, sampai di situ aja. Mudah-mudahan kalian paham. Aku itu tidak kena penyakit aneh-aneh seperti yang dipikirkan orang-orang. Aku kena hipertiroid kayak gitu ya teman-teman. Tapi aku masih bisa berjalan dan lebih aktif dari orang sehat. Kenapa? Itu yang perlu aku syukurin. Allah itu baik. Dimanapun Allah itu selalu baik. Nggak akan pernah meninggalkan kita dalam keadaan terpuruk. Jadi jangan pernah kecewa sama Allah. Jangan pernah kecewa dengan apa yang kita dapatkan hari ini. Oke, tetap semangat dan optimis. Assalamualaikum.